Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjutkan kembali ke kuliah Faraid bagian keempat, di mana nanti kita akan mencoba untuk mengkonstruksikan bagian-bagian dari masing-masing ahli waris yang kemarin pada pertemuan ketiga sudah kita bahas mengenai hijab dan mahjubnya. Siapa yang terhalang, siapa yang menghalangi. Setelah kita membahas itu, maka langkah selanjutnya adalah kita perlu menentukan siapa sebagai apa, sebagai asobah ataukah ashabul furud, atau ketika ashabul furud nanti dia sebagai ashabul furud dengan bagian berapa. Dan untuk itu mungkin sebelumnya kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama. Semoga kita dari apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua, berkah manfaat untuk kita dan juga guru-guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk kuliah faraid keempat ini sebetulnya kaitannya dengan bagian. Sebetulnya kalau di buku-buku itu sudah banyak, artinya semua tentang bagian-bagiannya itu sudah ada semuanya. Tapi metode yang saya pakai ini agak berbeda, karena saya kemarin kan pakai itu ya, kita pakai mind map atau memakai bagan, dimana dengan menggunakan bagan itu sudah saya reka sedemikian rupa sehingga bagian-bagian yang kita tulis itu nanti sesuai dengan urutan. Itu yang pertama. Jadi nanti kita bisa tahu kapan dia dapat berapa dan lain sebagainya, itu nanti bisa lebih jelas. Dan yang selanjutnya adalah harapannya tidak perlu menghafalkan secara teks. Artinya menghafalkan dengan gambar itu mungkin lebih mudah. Jadi dengan menggunakan bagan struktur keluarga itu diharapkan kita nanti bisa menghafal dengan lebih mudah, asalkan kita sudah pernah melakukan konstruksinya. Jadi saya harapkan semua diikuti dari awal, karena kalau di skip itu nanti akan sangat sulit. Selain itu semua harus dilakukan sendiri. Artinya setelah menyaksikan video ini, lakukan latihan sendiri, membuat bagan keluarga sendiri, membuat urutan hijab mahjub sendiri, lalu nanti mengkonstruksikan sendiri pula nilai-nilai bagian-bagian dari masing-masing ahli waris. Lakukan sendiri tanpa mencontek dengan kertas kosong. Lakukan mind map, membuat peta ahli waris sendiri. Itu nanti akan hafal dengan sendiri tanpa harus membuka teks nanti. Oke, kita langsung ke mind map yang telah kita buat kemarin. Ini yang akan selalu kita pakai. Jadi kemarin kita full screen kan biar lebih besar. Ini beberapa garis kemarin sudah saya hapus karena biar nanti bagian-bagiannya nanti bisa nampak lebih jelas, kecuali garis merah yang ini ya. Garis merah yang dari anak laki-laki ini tidak saya hapus. Kenapa? Karena ini nanti akan ada kaitannya dengan bagian yang kita bahas kali ini. Sebelum kita membahas ini, kita perlu ingat-ingat kembali tentang ashabul furud dan juga asobah, biar nanti kita fokus dan juga paham apa tujuan dari pertemuan kali ini. Ashabul furud sebagaimana kita bahas dulu di awal waktu membahas teori, itu ada 6 macam. Ada 6 macam ashabul furud, yaitu jadi ashabul furud itu ada furud ya. Ini tintanya terlalu besar, saya kecilkan dulu, pakai hitam saja. Saya kira cukup.
Jadi ashabul furud itu ada 6 macam. Kalau kita urutkan dari yang paling besar itu ada 2/3, lalu 1/2, lalu 1/3, lalu 1/4, 1/6, terakhir 1/8. Ini adalah furudnya. Jadi furud atau bagian-bagian pasti itu ada 6 macam. Kalau diurutkan dari yang terbesar sampai terkecil urutannya seperti itu. Lalu ada asobah. Asobah, diingat kembali, asobah itu bukanlah sisa. Asobah adalah ahli waris yang mendapat sisa. Jadi beda antara sisa dengan ahli waris yang mendapat sisa. Dan asobah kemarin kita sudah ada 3 macam, di mana kita simbolkannya kemarin. Ada asobah binafsih yang kita simbolkan dengan A, lalu asobah bil ghair yang kita simbolkan dengan AB, lalu asobah ma'al ghair yang kita simbolkan dengan AM. Asobah binafsih artinya dia menjadi asobah karena dirinya sendiri. Asobah bil ghair dia menjadi asobah bersama dengan yang lain. Asobah ma'al ghair dia menjadi asobah karena sebab tertentu. Ya. Sekarang dari simbol-simbol ini dan juga bagian-bagian furud ini ketika dimasukkan ke ahli waris bagaimana gitu ya. Itu yang langkah yang paling penting karena kita mencoba untuk bisa menghafalkan seluruh bagian dari ahli waris ini tanpa menghafal. Artinya tanpa menghafal itu bisa tahu tanpa harus menghafal secara teks. Jadi kita menghafalnya itu nanti lewat urutan. Jadi kalau lewat urutan kan seakan-akan seperti kita menggambar. Kita mulai dari urutan yang pertama, dari garis merah yang kemarin hijab mahjub dari 12 orang ya. 1, 2, 6, 8, 8 tambah 4, 12. 12 yang sudah ada garis merahnya ini setelah sampai sini naik ke paman kandung, lalu Z lagi, setelah itu naik ke mu'tik-mu'tikoh ya, ke yang paling atas atau orang yang memerdekakan. Untuk membahas yang pertama, kita dari sini dulu. Jadi ternyata 12 ahli waris ini, 13 kalau ditambah mu'tik-mu'tikoh, itu ternyata fungsinya sama semua. Jadi mereka ini tidak lain tidak bukan, mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan sebagai asobah binafsih. Semuanya tanpa terkecuali. Jadi mulai dari anak laki-laki, cucu laki-laki, ini kayaknya kurang besar. Mulai dari anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara kandung, saudara ya pakai A artinya dia berarti laki-laki, lalu saudara seayah, lalu keponakan dari saudara kandung, keponakan dari saudara seayah yang laki-laki, lalu atas ya, atas itu ada paman kandung, ada sepupu, ada ini paman sekakek sama sepupu dari paman sekakek, lalu bahkan mu'tik-mu'tikoh juga. Mu'tik-mu'tikoh ini juga A. Apa maksud dari A? Ya tadi asobah binafsih. Berarti kita sudah sudah dikurangi banyak banget. Sudah ada 13 kita sudah tahu posisi mereka sebagai apa. Posisi mereka adalah sebagai asobah binafsih, atau bilang asobah gitu aja nggak apa-apa, karena asobah binafsih itu ya simbolnya A. Mereka ini asobah binafsih semua, dimana secara praktis nanti lalu kalau mereka semua asobah binafsih, lalu siapa yang akan mendapatkan? Ya sesuai dengan konsep hijab kemarin.
Karena dalam konsep hijab dalam garis merah ini kan dari 13 ini yang akan dapat hanya satu. Misalnya ada anak laki-laki, ada paman. Kan jelas paman terhijab oleh anak laki-laki karena yang lebih dekat menghijab yang lebih jauh. Atau hanya ada saudara kandung sama ada cucu. Otomatis cucu menghijab saudara, berarti cuculah yang mendapat. Atau 13-nya ini ada semua, mulai dari anak sampai mu'tik-mu'tikoh ada semua. Berarti yang paling dapat hanya anak laki-laki. Mulai dari cucu sampai mu'tik-mu'tikoh yang di sini ini semua, ini nggak dapat semuanya. Karena terhijab oleh anak laki-laki. Artinya yang menjadi asobah binafsi hanya anak laki-laki. Dan diingat lagi, ini yang saya sebutkan di sini anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara kandung dan seterusnya ini adalah kelompok ya. Kelompok artinya bukan perorangan. Artinya ketika saya katakan anak laki-laki ya mungkin saja anak laki-lakinya lebih dari satu, mungkin 5 bahkan 7. Ketika saya katakan paman boleh jadi pamannya itu ada 5, gitu ya. Jadi jumlahnya belum tentu satu, tidak mungkin hanya satu. Biasanya tidak satu. Nah sekarang kalau kita secara praktis nanti contohnya nanti kita di belakang lah, contohnya kita nanti di belakang. Pada intinya mereka semua kedudukannya sebagai asobah. Lalu kemarin kita juga membahas tentang ayah kan, karena ayah ini kan kedudukannya, ini perlu saya tambah garis merah satu lagi ya, garis merah, dimana ayah ini dia posisinya sama seperti cucu laki-laki, yaitu bisa menghijab saudara, bisa menghijab saudara kandung ya. Nah bagaimana dengan ayah dan juga kakek? Karena kemarin kita juga udah bahas kakek ini kan dia setara dengan saudara kandung dan saudara seayah. Artinya kakek juga bisa menghijab ini siapa ini, anak laki-laki dari anak laki-laki dari saudara kandung, anak laki-laki saudara seayah sampai ke atas ini bisa dihijab oleh kakek karena kakek kedudukannya sama dengan saudara kandung dan saudara seayah. Berarti di sini bagaimana dengan ayah dan kakek? Ayah dan kakek kan ibaratnya dia masuk dalam garis para laki-laki ini, para laki-laki yang menjadi asobah ini. Dan ternyata kakek dan ayah ini nanti juga bisa menjadi asobah, tetapi tidak tunggal. Tidak tunggal artinya kalau yang lain kan hanya sebagai asobah tok saja, ini asobah tok semua. Tapi kalau untuk ayah dan kakek itu tidak hanya jadi asobah, nanti akan ada baginya sendiri. Maka kita bahas nanti. Jadi pada intinya dari 13 ini semua menjadi asobah. Sudah cukup. Kita akan lanjut ke bagian dari yang perempuan, yaitu kita mulai dari anak perempuan. Ini untuk penulisan bagian diingat urutannya, karena urutan ini penting karena nanti dalam penentuan mana bagiannya akan sesuai dengan urutannya. Jadi anak perempuan itu urutannya yang pertama adalah, kita ganti tintanya dulu, urutannya adalah asobah bil ghair 2/3 lalu setengah. Jadi anak perempuan itu punya 3 kemungkinan. Kalau tidak asobah bil ghair 2/3 setengah. Tadi seperti yang saya katakan, ingat jangan sampai kebalik, jangan asobah bil ghairnya taruh di belakang. Karena ini nanti sifatnya prioritas. Jadi ini nanti saya buat ini sebagai angka 1, ini tuh angka kedua gitu ya. Artinya nanti ada urut-urutannya, ini posisi pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Karena nanti dalam sistem yang saya pakai itu ketika nomor 1 gagal, artinya dia gagal menjadi AB, maka dia akan dapat 2/3. Ketika gagal jadi 2/3, maka dia dapat setengah. Seperti itu. Maka urutannya ini jangan sampai terbalik-balik. Nah sekarang untuk lanjut ke yang selanjutnya, setelah anak perempuan kita akan lanjut ke cucu perempuan. Untuk cucu perempuan diingat 2 bagian ini.
Tiga bagian ini diingat semua. Karena tiga ini ternyata ini sama kesininya. Hanya akan ada satu perbedaan nanti. Ya, hanya akan ada satu perbedaan di bagian yang lain, tapi ini intinya sama. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara penulisannya. Cara penulisannya adalah AB, 1/6, 0, lalu 2/3, lalu setengah. Bisa dilihat di sini, ada 5 kemungkinan untuk cucu perempuan. Ada 5 kemungkinan, tapi ininya sama, AB 2/3 setengah, AB 2/3 setengah. Intinya cucu perempuan ini cuma nyisipin 1/6 sama 0-nya di tengah. Jadi untuk cucu perempuan ditambahi 1/6 dan 0. Jadi AB 1/6, 0, 2/3 lalu setengah. Itu untuk cucu perempuan. Jadi seperti copy paste aja, dari anak perempuan ke cucu perempuan itu tinggal di copy paste tapi ditambahi 1/6 dan 0. Itu cara mudah untuk menghafalkan lewat bagan. Ya, kita lanjutkan ke yang masih perempuan, yaitu saudari kandung. Saudari kandung ternyata juga bagiannya hampir sama, yaitu AB tapi ditambah AM. AB tambah AM, tapi di sininya sama, 2/3 lalu setengah. Ya, bisa dilihat ke semuanya, kita bandingkan dengan anak perempuan dan cucu, bisa dilihat di sini sama ya. AB 2/3 setengah, AB 2/3 setengah, AB 2/3 setengah. Cuma ditambahi AM, yaitu asobah ma'al ghair. Jadi dia selain bisa jadi asobah bil ghair, juga bisa menjadi asobah ma'al ghair. Itu untuk saudari perempuan. Lanjut ke saudari seayah. Saudari seayah pun nyaris sama, dan ini nyaris sama dengan, bahkan sama dengan cucu perempuan, yaitu AB 1/6. Kita besarkan lagi, AB 1/6, lalu 0, lalu 2/3, lalu setengah. Sama persis dengan cucu perempuan. Cucu perempuan sama saudari seayah. Oke, ini selesai. Kita, pasangan yang paling dekat dengan mayat malah belum, kelupaannya tadi ya. Oke, nggak apa-apa. Kita ke pasangan suami. Suami itu dia bagiannya hanya ada 2. Kalau tidak setengah, maka 1/4. Ngapalinnya gampang. Setengah, lalu dibagi setengah lagi jadinya 1/4. Itu untuk suami. Kalau istri bagaimana? Istri pun seperti itu, cuman dimulainya bukan dari setengah, tapi dimulainya dari 1/4. 1/4, lalu lebih kecil lagi setengahnya 1/4, 1/8. Jadi bisa dilihat di sini. Suami itu setengah, setengahnya setengah 1/4. Istri 1/4, setengahnya 1/4, 1/8. Itu untuk suami dan istri. Bagaimana dengan ayah? Nah, seperti yang saya katakan tadi, ayah itu juga bisa menjadi asobah. Maka di sini pertama kali itu ayah itu bisa menjadi asobah. Jadi ada asobah binafsih. Selain asobah binafsih, ayah juga bisa memperoleh 1/6 plus S. S itu apa? S itu sisa. Loh, bukannya sisa itu asobah? Bukan. Asobah adalah ahli waris yang mendapat sisa. Kalau 1/6 plus S ini artinya si ayah dia menjadi ashabul furud karena dapat 1/6. Selain jadi ashabul furud, dia juga jadi asobah karena dapat sisa. Jadi dia perannya double. Selain jadi penerima bagian pasti, dia juga sebagai penerima asobah. Jadi
kemungkinannya ada dia jadi asobah tok, yaitu asobah binafsi, atau penerima bagian pasti plus menjadi asobah. Lalu ada satu lagi kemungkinan dia hanya menerima 1/6 saja. Jadi bisa asobah, bisa 1/6 plus sisa, atau 1/6 saja. Ada 3 kemungkinan untuk ayah. Bagaimana dengan kakek? Kakek sama persis, yaitu asobah binafsi 1/6 plus sisa, atau 1/6 saja. Jadi ada 3 kemungkinan. Tapi ini ada catatannya ya, ada catatan. Kemarin kan untuk kakek ini kan saya lingkari merah itu ya, kakek saya lingkari merah, di mana saya lingkari merah bersama-sama dengan saudara kandung dan saudara seayah. Artinya kakek dan juga dua saudara laki-laki kandung dan seayah ini, dia nanti punya urusan sendiri kalau misalnya mereka bersama-sama menjadi ahli waris. Artinya boleh jadi si kakek nggak dapat 3 ini. Karena apa? Karena dia berkumpul bersama saudara kandung maupun saudara seayah. Tapi untuk pembahasan mengenai kakek dan saudara kandung saudara seayah ini nanti ada pembahasan sendiri, jadi tidak dibahas di sini. Secara umum ya, ini secara umum ya, bukan secara khusus. Secara umum bagian dari ayah dan bagian dari kakek adalah sama. Lanjut, bagian dari ibu. Bagian dari ibu itu hanya ada 2. Kalau tidak 1/3, maka turun menjadi 1/6, setengahnya. Kalau tidak 1/3, maka setengah dari 1/3. Ini kok seperti ini. Nah, tak hapus dulu. Jadi bagian dari ibu itu kalau tidak 1/3 ya 1/6. Kalau tidak 1/3 maka setengahnya dari 1/3 yaitu 1/6. Itu bagian untuk ibu. Kalau bagian dari nenek, baik nenek dari ibu maupun nenek dari dari kakek, itu bagiannya yaitu 1/6. Kenapa 1/6 tidak saya tulis di dalam kotak ya? Kenapa nggak saya tulis di sini dan di sini? Karena ini nanti 1/6 ini sifatnya kolektif. Kolektif artinya kalau nenek dari ibu dan nenek dari ayah ini berkumpul, maka 1/6-nya ini nanti dinikmati bersama. Tapi kalau hanya satu orang ya berarti 1/6-nya dinikmati satu aja. Gitu ya, satu aja. Atau karena kalau hanya ada nenek di sini maka 1/6-nya milik nenek dari ayah. Kalau hanya ada nenek dari ibu maka 1/6-nya hanya dimiliki oleh nenek dari ibu. Kalau dua-duanya ada maka dua-duanya ada dan tidak terhijab, maka 1/6-nya dimiliki bersama. Gitu ya. Oke, lanjut. Nenek sudah. Sekarang ke saudara atau saudari seibu. Dia hanya ada 2 kemungkinan, sama seperti bagiannya ibu. Kalau tidak 1/3, 1/6. Mudah cara untuk menghafalkannya, dan ternyata sudah selesai. Itulah cara untuk menghafal bagian-bagian dari ahli waris. Untuk menghafalkan seperti ini tuh saya kira cukup mudah. Apalagi kalau udah latihan berkali-kali ya. Kertas kosong Anda tulis dari awal, mulai dari si mayit, bagiannya, bagannya, hijab mahjubnya, lalu bagiannya seperti ini, berkali-kali pasti hafal. Dan menghafalkan dengan cara seperti ini itu lebih mudah daripada menghafalkan lewat teks. Lewat teks artinya lewat tulisan itu sulit sekali dihafalkan, tapi kalau lewat gambar itu lebih mudah. Gitu ya. Tapi nanti yang mungkin akan agak lebih rumit itu ketika gini. Ketika misalnya anak perempuan, kapan dia jadi AB, kapan 2/3, kapan setengah. Itu yang mungkin perlu agak logika. Kalau ini kan hanya menulis, hanya menghafal. Tapi kalau nanti ketika kita dihadapkan anak perempuan, kok ada 3 kemungkinan, kapan menjadi ini, kapan menjadi ini, kapan menjadi ini. Nah itu yang nanti perlu logika kita, ya, logika yang perlu dilatih dengan banyak latihan.
Saya kira untuk bagian keempat ini dari kuliah online ilmu faraid saya cukupkan sekian. Kita nanti akan lanjut ke bagian yang kelima untuk membahas itu tadi. Kapan anak perempuan dapat AB, kapan anak perempuan 2/3, kapan anak perempuan setengah, dan seterusnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.